Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Oke. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Itu yang pertama, Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa menjelaskan arti dari qalqalah, kemudian membaca huruf qalqalah dengan baik dan benar, menyebutkan jumlah huruf qalqalah, dan juga menyebutkan macam-macam qalqalah. Nah, jadi Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa mempersiapkan diri dengan baik agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan siap dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Bapak harapkan juga semoga anak-anak Bapak semuanya bisa berhadir dan lengkap di kelas ini. Jadi Bapak harapkan juga setelah pembelajaran ini kita semua anak-anak Bapak harapkan bisa mengamalkan ilmunya. Karena apa? Ini berkaitan dengan membaca Al-Quran. Jadi Bapak harapkan bisa fokus mendengarkan penjelasan hari ini agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena ini adalah kunci salah satu pembelajaran Al-Quran, dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai makhrajnya juga. Kemudian juga hari ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah qalqalah. Makanya dari itu tadi Bapak jelaskan ini salah satu pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengikutinya supaya bisa mengambil pembelajaran dan bisa diamalkan dalam membaca Al-Quran nanti. Jadi itu saja. Baik, langsung saja. Ini penjelasan dari qalqalah. Qalqalah itu berarti gerak, getaran, suara, memantul, mengeper. Atau juga lebih jelasnya, qalqalah itu lebih adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Qalqalah itu berlaku ketika huruf qalqalah itu mati atau mati karena waqaf, dihentikan, dan bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar perlahan-lahan. Huruf qalqalah ada 5 huruf qalqalah: ba, jim, dal, po, dan qof. Jika dalam keadaan sukun atau mati, maka cara membacanya adalah dengan dipantulkan. 5 huruf tersebut sering kali disingkat atau dirangkai menjadi satu kalimat baju di toko agar lebih mudah untuk dihafal dan diingat. Huruf-huruf tersebut itulah yang disebut sebagai huruf qalqalah. Qalqalah ada 2 macam, yaitu yang pertama qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Qalqalah kubro berlaku apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kata. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contoh: al-falaqo, alaqo. 2. Qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Qalqalah sugro terjadi apabila huruf qalqalah itu mati sukun pada kata asalnya, pada umumnya terletak di tengah-tengah kata. Cara membaca qalqalah tersebut yaitu dengan pantulan tidak terlalu kuat. Contoh: ya tomaun, ya de'un. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang qalqalah. Jadi nanti setelah ini Bapak akan mengirimkan beberapa soal ke grup WhatsApp yang kita buat. Kemudian Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengirimkan jawaban dari soal-soal yang sudah Bapak berikan itu berupa foto, dikirim ke grup WhatsApp, atau kalau enggak kirim langsung ke chat pribadi ke Bapak biar Bapak bisa menilainya.
Jadi juga sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, jadi kita simpulkan bersama-sama. Jadi tadi kita membahas tentang masalah qalqalah. Jadi qalqalah itu tadi artinya yaitu berupa gerak ataupun getaran, dan juga bisa diartikan dengan memantul. Jadi qalqalah ini adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhrajnya, makhraj huruf asalnya. Jadi qalqalah itu berlaku ketika qalqalah itu mati atau karena diwakafkan, dan bunyinya juga tidak terlalu hilang melainkan terdengar tapi pelan. Nah, jadi juga kemudian tentang ada huruf-huruf qalqalah tadi. Nah, kita membahas tentang huruf-huruf qalqalah. Ada 5 huruf: ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi huruf-hurufnya ada 5. Jadi biasanya kalau supaya kita mudah untuk mengingatnya, itu biasanya disingkat menjadi baju di toko. Jadi huruf-hurufnya tadi ba, jim, dal, to, dan qaf, disingkat jadi baju di toko. Ada 5 huruf qalqalah. Kemudian juga tadi qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada 2 macam. Yang pertama ada qalqalah kubro, itu artinya qalqalah yang besar. Jadi qalqalah kubro ini terletak pada ujung kalimat atau akhir kalimat. Contohnya tadi qul huwallahu ahad, ahad berada di ujung kalimat. Kemudian juga yang kedua ada qalqalah sugro yang artinya qalqalah kecil. Qalqalah ini terletak pada tengah-tengah kalimat. Jadi antara menyambung dengan ke kalimat lain itu disebut dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil. Contohnya au ito'a mumfi, au ito'a. Jadi ito'a kemudian pada kalimat ito'a langsung menyambung kepada mumfi. Kalimat mumfi itu terdapat pada di tengah kalimat dan langsung menyambung pada satu kalimat, tidak pada ujung kalimat. Itu berarti namanya qalqalah sugro yang berada di tengah-tengah kalimat. Nah, mungkin itu saja pembelajarannya, kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian juga mengenai penilaian, nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Seperti biasa, siapa yang paling cepat menjawab, mengirimkan jawabannya, dialah yang mendapatkan nilai tambah, nilai plus. Nah, jadi juga tentang pembelajaran pada hari ini yang membahas tentang qalqalah, Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak semuanya bisa mempelajari ini dengan baik. Karena apa? Ini berkaitan tentang ilmu Al-Quran. Kita mengaji Al-Quran. Jadi Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa mengamalkannya ketika membaca Al-Quran. Kalau kita sudah mempelajarinya, kita sudah pasti tahu ini hukumnya. Oh, ini ada qalqalah kubro ataupun sugro, kita bisa mengamalkannya. Jadi terus semangat membaca Al-Qurannya, jangan pernah kendor semangatnya, jangan pernah pudar semangatnya. Karena apa? Dan juga jangan pernah berkata kalau untuk mempelajari Al-Quran ini susah. Tidak, justru di dalam kesusahan itu nanti akan keluar suatu semangat, yang dimana semangat itu bisa membuat kita menjadi positive thinking dan tidak memikirkan kalau sesuatu itu yang kita inginkan itu susah. Jadi ya jangan pernah lah berkata kalau pembelajaran ini susah, membahas Al-Quran itu susah. Jadi tidak. Jadi jangan pernah berkata kalau Al-Quran itu susah untuk dipelajari. Karena apa? Allah sendiri menjelaskan dalam Quran surah Fussilat surah 20 ayat 2, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguhnya kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran agar kalian menjadi susah. Itu dia. Mungkin itu saja tambahan dari Bapak, dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Jadi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.